pas jam 20.30. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Dengan izin Allah kita bisa berkumpul di Zoom. Mari kita sama-sama memulai perkuliahan kita dengan membaca yang muslim ya, baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan review yang barusan saya sampaikan. Jadi di minggu lalu itu kita sudah belajar tentang sistem linier, tentang matrik perluasan dan operasi baris elementer. Jadi awalnya dari sistem linier yang terdiri dari beberapa persamaan linier, kemudian kita rubah, kita transformasi ke dalam bentuk matriks, lalu kemudian kita terapkan operasi baris sehingga kita mendapatkan solusi dari sistem linier tersebut. Ada 3 operasi baris elementer yang diperbolehkan ya. Yang pertama sebagai pengingat boleh menukar antar baris, kemudian boleh menjumlah atau mengurangi antar baris, kemudian yang ketiga boleh mengalihkan satu baris dengan sebuah konstanta, baik itu pecahan maupun bilangan bulat, baik itu negatif ataupun positif. Oke. Dan bentuk akhir yang diinginkan dari sebuah matrik perluasan, dari sebuah SPL tadi adalah bentuk yang namanya sebenarnya matrik identitas. Atau masuk ke materi kita ini ada 2 buah namanya matriks eselon baris dan matriks eselon baris tereduksi. Jadi ada 2 bentuk matriks akhir. Baik, nih saya tuliskan saja. Yang pertama alurnya kurang lebih begini. Ini SPL, kemudian kita transformasi menjadi matriks perluasan. Kemudian diterapkan operasi baris menjadi 2 buah ya, menjadi 2 buah. Sama-sama diterapkan operasi baris elementer. Namun yang satu kita sebut eliminasi Gauss, jika matriks bentuk akhirnya adalah kita sebut matriks eselon baris. Sementara jika kita lakukan operasi baris sampai bentuk matriks eselon baris reduksi, ini dinamakan sebagai eliminasi Gauss-Jordan ya. Gauss-Jordan. Jadi framework seperti ini, awalnya dari SPL, kemudian dirubah ke dalam bentuk matrik perluasan, kemudian diterapkan operasi baris elementer. Jika bentuk matriknya terakhirnya adalah matrik eselon baris saja, disebut eliminasi Gauss. Jika bentuk akhirnya adalah matrik eselon baris reduksi, disebut eliminasi Gauss-Jordan. Nah, berarti tugas kita sekarang ini memahami apa itu matrik eselon baris dan apa itu matrik eselon baris reduksi. Nah, jadi kita fokus ke 2 ini dulu. Oke ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu persatu apa itu matrik eselon baris. Matrik eselon baris ini gampangnya atau sederhananya kita lihat contoh ya secara umum tadi.
dan seterusnya. Kemudian di sini 0. Kemudian di sebelah kanannya bebas, bintang itu artinya bisa angka berapapun. Kemudian di bawahnya 1, lalu 0 dan seterusnya 0 lagi. Kemudian di sini dan seterusnya ya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Misalkan di sini ada lagi entry-nya, ini bebas, ini bebas. Nah ini saya buat begini, jadi ini diagonal nanti ya. Ini 0, ini 1 ya. Enggak kurang gitu. Itu ini dan seterusnya. Ini bebas, dan ini terakhir konstanta bebas semuanya. Oke, ini yang disebut sebagai matriks eselon baris. Ini bebas. Jadi ini bisa diganti dengan angka berapapun, misalkan 0, 1, 2 atau 1, 2. Kemudian ini bisa diganti ya, yang bintang-bintang ini saya kasih catatan saja. Bintang itu artinya bilangan bebas ya, bebas. Namun kalau bintang ini bisa menjadi 0, maka dia akan menjadi matriks eselon baris tereduksi. Nah, ini untuk lebih jelasnya, untuk perbandingan kita buat di sampingnya ya, terlihat bedanya di mana. Matriks eselon baris Oke, untuk matriks eselon baris tereduksi ini bedanya kita lihat di sebelahnya ya, biar kelihatan. 1, 0, 0 dan seterusnya, lalu kemudian 0. Nah, di sini 0 ya, 0, 1, 0 dan seterusnya 0 dan seterusnya dan seterusnya, lalu di sini dan seterusnya. Ini katakanlah 1 ya, dan seterusnya di sini dan seterusnya, ini dan seterusnya, kemudian ini dan seterusnya, kemudian di sini 0 ya, kemudian ini dan seterusnya lagi masuk, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, yang ini kita bisa ganti dengan 0. Jadi ini ciri-cirinya nih. Kemudian di sebelahnya 1, ini bebas, di sini dan seterusnya, ini 0, 0, 0. Nah, di sini bebas semua, bebas, dan seterusnya. Jadi kuncinya ada di angka-angka di bawah dan di atas diagonal. Kalau yang reduksi ini di bawah diagonal ini 0 semua dan di atas juga 0 semua. Sementara yang eselon baris yang tidak tereduksi itu hanya di bagian bawah saja, hanya di bagian bawah, itu bedanya ya. Nah, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Cukup jelas atau belum? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akan melanjutkan dengan beberapa contoh ya, beberapa contoh terkait matriks eselon baris tereduksi. Kalau yang ini
sebenarnya ini belum selesai ya, belum selesai. Kalau kita mau selesaikan ini sebuah SPL, kita mau selesaikan, kita harus lakukan lagi yang namanya substitusi balik satu per satu ya. Kalau ini kita tahu ini sebenarnya sudah jawaban ya, cuman yang di atas ini belum. Nah kalau ini sudah jelas jawabannya. Jadi variabel ini jawabannya ini, variabel ini jawabannya ini, variabel ini jawabannya ini, variabel ini jawabannya ini. Itu ya. Maka kita fokus ke yang tereduksi. Oke. Nanti di screenshot saja supaya ada dokumentasi. Ini juga direkam ya. Jadi mungkin bisa ditonton ulang nanti. Di contoh matrik, kita singkat saja mungkin matrik echelon baris reduksi dan hubungannya dengan konsistensi SPL dan solusinya. Hubungannya atau hubungannya dengan konsistensi SPL serta solusinya. Yang pertama kita lihat 1121. Oke. Jadi misalkan ada matrik echelon baris reduksi seperti ini, kita diminta untuk menentukan solusinya ada atau tidak, dan kita diminta untuk menyimpulkan apakah SPL yang direpresentasikan oleh matriks ini konsisten atau tidak. Caranya kita rubah ya, dan sebagai berikutnya mungkin kita ingat lagi bahwa ini sebenarnya setiap kolom ini merepresentasikan variabel ya. Katakanlah S1, S2, S3 ya, dalam kuliah ini saya menggunakan S1 sampai dan seterusnya. Kemudian konstantanya itu B. Nah, dari sini kita bisa buat persamaan linear. Ini maknanya X1 tambah 0x2 tambah 0x3 sama dengan 0. Oke. Artinya apa ini? Artinya X1 sama dengan 0 sebenarnya. Artinya X1 sama dengan 0. Oke. Jika tidak ada masalah di sini, kita lanjut. Ini juga sama, 0x1 tambah x2 tambah 2x3 sama dengan 0. Ini juga artinya x2 tambah 2x3 sama dengan 0. Dan yang terakhir, ini 0x1 tambah 0x2 tambah 0x3 sama dengan 1. Nah ini artinya 0 sama dengan 1. Nah ini jadi masalah, karena kita tahu 0 tidak mungkin sama dengan 1. Maka kita simpulkan ini pernyataan salah. Nah kalau begitu, bagaimana kita menyimpulkan dari matriks echelon baris reduksi itu? Kesimpulannya berarti yang pertama, SPL tidak konsisten. Yang kedua, SPL tidak ada solusi. Oke, jadi kesimpulannya itu. Dan kalau sudah tidak ada solusi, ya sudah, kita tidak perlu lanjutkan lagi.
Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Pak, untuk yang 0 sama dengan 1 itu maksudnya gimana ya, Pak? Ya, bagus. Pertanyaan yang menarik. 0 sama dengan 1. Bagaimana? Jadi 0 sama dengan 1 ini kita peroleh sebenarnya dari sini. Kalau kita lihat di sini, ini kan 0 ya. 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 1 ya. Perhatikan ini 0 kali X1 0. 0 juga, ini 0 juga. Nah justru kita bertanya 0 sama dengan 1 ini kan asalnya dari sini, dari matriks ini. Jadi kita menyimpulkan ini salah. Ya, ini salah karena 0 tidak mungkin sama dengan 1 ya. Pernyataan salah. Jadi ini salah kan. Maka dari itu kita simpulkan itu. Oke. Jadi ketika menemukan kondisi yang seperti itu, kita bisa langsung simpulkan. Jadi tidak usah diteruskan lagi karena memang pertama dia pernyataannya salah sehingga konsekuensinya SPL-nya tidak konsisten dan pasti SPL tersebut tidak memiliki solusi. Jadi ya sudah, tidak usah diteruskan lagi. Baik, ada lagi yang lain? Kalau yang 0 sama dengan 1 itu kadang ada di soal nggak, Pak? Ada. Dalam situasi tertentu ketika nanti kita menjawab sebuah SPL gitu ya, mencari solusi sebuah SPL, ternyata kita bertemu dengan bentuk 0 sama dengan 1 atau 0 sama dengan berapa gitu. Maka ketika bertemu dengan bentuk yang seperti itu atau kondisi seperti itu atau kasus seperti itu, ya kita langsung simpulkan bahwa itu pernyataannya salah dan simpulkan bahwa SPL tersebut tidak konsisten. Jadi 0 sama dengan 1 itu berasal dari matriks yang ada di contoh. Dengan melihat pernyataan yang salah itu kita bisa menyimpulkan gitu maksudnya. Irwan. Oke? Sip? Lanjut? Siapa? Oke. Itu bisa di screenshot ya masing-masing, silahkan di screenshot. Nah sekarang kita masuk ke contoh yang B. Ini yang B saya tidak usah hapus semua karena hampir sama sebenarnya, hanya beberapa posisi yang berbeda ya. Ini saya hapus di bagian-bagian tertentu saja seperti yang ini. Ini. Oke, entry-entrynya adalah 10.3 min 1, 10.3 min 1, kemudian 1 min 42 dan 0, 0, 0, 0. Nah ini beda lagi ya, 0, 0, 0, 0. Nah tentu ini kita menyesuaikan ya yang atasnya. Saya hapus dulu kalau begitu. Jadi yang ini tentu kita dapat X1 langsung saja ya, karena 0 kali X2 itu 0, jadi kita bisa lompat langsung ke plus 3X3 sama dengan min 1. Dari yang ini kita dapat X2 dikurang 4X3 sama dengan 2. Dan yang ini 0 sama dengan 0. Dan kita tahu 0 sama dengan 0 itu pernyataan yang betul ya. Pernyataan benar. Nah, kalau menemukan kondisi yang seperti ini, maka bisa kita simpulkan yang pertama SPL-nya konsisten. Tuh. Nah, kalau gitu, kalau konsisten pasti ada solusinya. Ya, SPL memiliki solusi, ada solusi. Nah, cuman solusinya apa? Ngasih apa gitu Pak Agus? Nah, solusinya apa? Solusinya adalah tadi enggak. Ngasih kamu kedua yang belum apa? Kenapa tadi enggak? Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi dari matriks ini kita akan mendapatkan yang namanya persamaan parametrik. Jadi saya buat di sini mungkin
Tapi tidak ada keseluruhan. Persamaan parametrik. Nah, persamaan parametrik ini, persamaan parametrik ini tentu persamaan yang memiliki parameter. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, kalau ingin menentukan parameter, kita analisis baik-baik ini, perhatikan karena ini penting. Dari kolom yang pertama kita lihat bahwa variabel X1 ini memiliki leading 1. Nah, leading 1 itu apa? Leading 1 itu adalah angka 1 dari setiap baris pada setiap kolom yang sesuai. Ya, kita lanjutkan lagi itu. Kemudian di baris yang di kolom yang kedua kita memiliki leading 1 juga. Jadi leading 1 itu membentuk diagonal, ya. Nah, sementara di kolom yang ketiga dia tidak memiliki leading 1. Maka dengan demikian X3 ini akan menjadi variabel bebas. Jadi dari sini X3 menjadi variabel bebas. Nah, kalau X3 variabel bebas, maka X3 inilah yang akan menjadi parameter. Jadi X3 ini variabel bebas, konsekuensinya X3 menjadi parameter. Nah, parameternya apa? Parameternya itu berupa huruf lagi dari A sampai Z, tentunya tidak sama dengan yang sudah digunakan. Yang sering digunakan biasanya huruf R, S, T, U, I dan seterusnya, ya. Jadi kalau begitu kita bisa buat dari X3 ini, misal parameternya adalah T. Nah, ini kita udah masuk ke parameter, jadi parameternya adalah T. Oke. Nah, selanjutnya dari sini kita lanjut ke bentuk yang ini. Nah, bentuk yang ini adalah ya, bentuk yang belum kita sesuaikan. Jadi dari bentuk ini kita buat X1 sama dengan, dan dari yang ini X2 sama dengan. Apa tujuannya? Karena kita melihat di sini X1 bergantung kepada X3, X2 juga bergantung kepada X3. Gitu ya. Maka kita bisa tuliskan X1 sama dengan gitu, min 3X3 dikurang 1 dan 4X3 ditambah 2. Oke. Nah, dari situ kita ganti X3 nya dengan parameter yang sudah ditentukan tadi, yaitu T. Maka kita peroleh X1 sama dengan min 3T min 1 dan X2 sama dengan 4T plus 2. Jadi kalau kita susun secara bersama-sama di sini, ini yang disebut sebagai persamaan parametrik. Nah, kenapa persamaan parametrik? Karena parameternya itu nilainya bebas. Misal saya ambil misal ya, T sama dengan 0. Artinya kalau T sama dengan 0 berarti X3 sama dengan 0. Kemudian dari T sama dengan 0 kita peroleh X1 sama dengan min 3 kali 0, 0, 0 kurang 1 min 1. Kemudian X2 nya 4 kali 0, 0 tambah 2, 2. Nah, ini salah satu solusi ya. Salah satu solusi SPR gitu. Baik, sampai sejauh ini mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, mengingat waktu tadi ya, setelah link ini habis kita balik lagi ke link yang sama di yang sudah di-share di WA group. Oke, tidak ada yang ditanyakan? Irwan? Bentar.
Sebentar Pak, masih ngeliat-ngeliat. Oke, siap. Masih meraba-raba lah ya. Masih meraba-raba nih kelihatannya. Ketua kelas, Irina, aman? Apa tidur jangan-jangan? Masih disimak dulu Pak, masih dilihat-lihat lagi. Oh iya, saya lupa. Saya sambil absensi nih. Saya lupa. Ini ada 19 orang kan, saya absensi dulu. Untung saya ingat absensi ini. Oke, mulai dari Aldi Kurniawan ada? Aldi? Tadi izin lagi di jalan Pak. Oke, baik. Nanti kita bisa masukkan lagi ya. Anissa ada? Anissa? Ya. Ada. Dan Tisa Putri? Oke. Eka Sukmawati? Hadir Pak. Ada. Feriano? Hadir ya. Feriano mana? Ada. Fitri Rahmadianti? Hadir Pak. Oke. Hagi Awaludin? Ada? Hagi? Hadir Pak. Oke. Iqbal Pratama? Ya, siap. Iqbal Pratama? Hadir Pak, hadir. Hadir. Irwan Sandi? Hadir pasti ya. Khairina hadir. Ketua kelas nih wajib hadir terus. Hadir Pak. Lena Nurlipa? Hadir Pak. M. Aldi? Hadir Pak, ini ada Pak. Ya, ya. Muhammad Andika? Ada ya? Muhammad Andika. Oh iya, izin ya. Sorry. Saya udah. Mukoya? Hadir Pak. Raihan? Hadir Pak. Ya. Salwa? Hadir Pak. Siti Nur Komaria? Hadir Pak. Yusuf Nur Yasin? Hadir Pak. Ngapa itu gigit-gigit kabel? Zahra? Hadir Pak. Fajar? Hadir Pak. Sip. Baik, nanti kita lanjutkan setelah link ini berakhir ya, sekitar berapa menit lagi. Ya. Ke absen. Wah, masa? Keluarga lu emang ada? Coba saya cek dulu. Kok nggak ada tadi ya? Iya Pak, besok mulai bisa. Feriano ada nggak Pak? Feriano? Feriano. Tadi udah dipanggil kayaknya Feriano. Feriano ada udah. Hadir Pak nih Pak. Iya Feriano mah ada. Ini yang barusan siapa tadi, Purwa ya? Purwa Galuh dia RD Purwa. belum ada gitu. Iya. Kenapa? Besok Pak kata belum apa? Belum perwalian. Oh ya, ya nggak apa-apa. Nanti tetap kehitung masuk ya. Diingetin aja saya. Ya. Siap. Tadi Aldi Kurniawan udah nyampe belum? Masih di jalan? Dia tuh izin kamera dimatiin Pak, lagi di jalan. Oh, tapi ada ya? Ada Pak, ada. Ada ya? Siap. Iya. Baik kalau gitu. Udah saya tinggal divalidasi aja nanti absensinya. Oke. Baik, sampai sini tidak ada yang ditanyakan ya? Yakin nih?
Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lihat contoh satu lagi. Saya mau nanya. Ya, boleh. Silakan. Nah, gitu dong, nanya dong. Jadi saya kan bisa duduk dulu. Gimana? Pak, Bawah. kan ini ya angka satunya itu nggak berbentuk diagonal kan? Ya, Nah, X3-nya itu menjadi parameter. betul. Itu tuh P-nya bisa ngambil secara bebas. Jadi kita bisa Y gitu-gitu bisa, Kak. Bisa. Tapi pada umumnya parameter itu yang digunakan ya biasanya ya R,